Halo. Oi, nyakit. Gimana tuh? Gimana? Pulang aja tuh. Udah makan, Bum? Bum, makan apa mau dianterin? Kenapa ada apa nonton apa? Siap. Halo guys, ketemu lagi dengan Niko dan kali ini kita mau ngobrolin bukan smartphone, tapi smartwatch MiFone W15. Yap, kali ini saya kedatangan sebuah smartwatch dari website belanja luar negeri, yaitu gearbest.com. Sedikit mengenai gearbest.com ini adalah website belanja yang bermarkas di Tiongkok, Hong Kong, dan juga Eropa. Cukup populer sih di Indonesia, terutama buat yang sedang memburu smartphone atau gadget-gadget favorit yang nggak secara resmi keluar di Indonesia. Kayak Lenovo K3 Note, beberapa produk Xiaomi yang nggak dikeluarin di Indonesia secara resmi ya. Produk-produk smartphone dari Meizu, aksesoris handphone yang unik, dan mainan radio kontrol juga ada. Ongkos kirimnya juga gratis sampai ke Indonesia. Hanya waktu pengirimannya yang lumayan lama. Smartwatch saya baru sampai setelah menunggu sekitar 1 bulanan lebih 1 mingguan lah. Dan buat pembayarannya, pastikan kamu punya kartu kredit. Buat yang mau lihat-lihat, saya kasih link gearbest.com di bawah video ini. Oke, balik lagi yuk ke device-nya, MiFone W15. Dibanderol dengan harga 40 US dollars atau kalau dirupiahkan sekitar 540 ribuan lah. Sedikit banyak bahasa desainnya masih senada dengan desain Apple Watch, walau tentunya belum menggunakan frame metal. Melihat harga jualnya yang jauh lebih murah, ya pantas lah ya. Punya kaca yang melengkung di tepiannya, plus diklaim telah menggunakan 2,5D Sapphire Glass. Konstruksi eksteriornya terbangun dari material karet, kaca, dan plastik yang terlihat cukup good looking sih, walau soliditasnya masih harus diuji. Mengingat smartwatch bakal lebih sering terbentur, tergores, tersenggol, terpercik air, dan lain-lain. Beda sama smartphone yang lebih aman tersimpan di kantong ketika tidak sedang digunakan. Apalagi belum ada fitur waterproof di sini. Namun yang penting, bagian punggungnya yang terasa lembut seperti soft touch karet, juga strap yang diklaim anti alergi, terasa nyaman di tangan kita. Jadi desainnya nggak jelek kok. Hanya kalau tulisan MiFone-nya cukup ditaruh di punggung aja dan nggak ditaruh di depan gitu gede-gede, dilihat dari jarak agak jauhan kan bisa dikira lagi pakai Apple Watch, ya nggak? Fungsi utamanya adalah sebagai Bluetooth phone headset atau ya pengganti headset Bluetooth yang bisa nerima panggilan masuk. Dengan tambahan fungsi sebagai jam tangan pastinya ya, perekam suara atau voice recorder, pedometer atau penghitung langkah ketika kita sedang berolahraga, stopwatch, alarm juga bisa, dan juga ada fungsi MP3 playernya. Tapi speaker built-in-nya yang 1 watt aja kayaknya kurang cocok untuk mendengarkan lagu-lagu yang merdu ya. Namun fungsi yang paling sering saya gunakan adalah jam tangan pastinya, yang akan otomatis menyalakan layar ketika kita sedikit menggoyang-goyangkan pergelangan tangan kita. Dan untuk menjawab telepon masuk pastinya dong. Walau kalau di tempat umum sih kayaknya kita harus agak berlagak keep cool and sophisticated gitu men. Yang satunya nuhun ya. Ya besok kontak-kontakan ya, kontak abang ya kalau udah. Oke ya, assalamualaikum. Untuk telepon sebenarnya bisa juga, hanya nggak ada fitur search contact pada phonebooknya, cukup bikin repot sih. Jadi harus scrolling sampai orang yang bakal kita telepon tuh ada gitu. Jadi paling buat telepon balik kontak yang masih ada di recent call. Buat fungsi-fungsi lainnya, walau mungkin agak bermanfaat juga bagi sebagian orang, tapi kalau buat saya pribadi sih jarang dipakai ya. Jadi berbeda dengan Android Wear, di MiFone W15 ini kita nggak bisa baca notifikasi WhatsApp, Line, BBM, atau SMS yang masuk. Tapi bisa dipakai untuk menerima telepon dan menelepon. Layar 1,5 inch-nya masih monokrom atau nggak berwarna, resolusinya pun terbilang rendah ya. Tapi it's get the job done, sudah sesuai dengan level harga dan bisa mengakomodir fungsi-fungsi yang ada. Plus, baterai bakalan lebih hemat tentunya.
Baterainya yang sebesar 405 mAh juga terasa cukup buat penggunaan smartwatch ini selama 24 jam. Full, nggak akan habis. Tapi untuk 2 hari sih kayaknya masih harus dicas lagi malamnya. Oke, kesimpulannya, sekarang 500 ribuan kita udah bisa punya smartwatch yang bisa dipakai telepon-teleponan. Yang tahun lalu hanya bisa dapat earphone Bluetooth doang ya. Desainnya nggak malu-maluin kok, walau kurang branded, dan yang penting terasa nyaman pas dipakai. Tapi buat beli Mi Phone W15 ini, modalnya bukan cuma duit doang, tapi juga perlu modal pede buat ngobrol sama jam tangan ala Power Ranger di tempat-tempat umum. Oke, thanks for watching guys. Ayo kita dukung bersama program Indonesia Anti Gaptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.